Sosok badut mungkin selama ini kita hanya mengenal di dunia sirkus atau hiburan anak-anak saja. Tapi badut yang satu ini, selain menghibur anak-anak, dirinya juga berdakwah dan mengajar ngaji. Masya Allah, dialah Ustadz Yahya Edward Hendrawan, atau yang biasa dikenal Ustadz Badut. Berlatar belakang pernah menjadi badut panggilan ulang tahun, Ustadz Yahya berkeinginan bukan hanya ingin menghibur saja, tapi juga ingin memberikan manfaat dunia akhirat dan meraih keberkahan. Merias wajahnya dengan make-up ala badut, memasang hidung merah, dan tidak lupa mengenakan peci putih menjadikan ciri khasnya sebagai Ustadz Badut. Bagi Ustadz Yahya, profesi sebagai Ustadz Badut ini tidak mudah. Banyak rintangan yang ia hadapi. Ingin tahu seperti apa cerita suka duka Ustadz Badut dalam berdakwah? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selamat menyaksikan. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada dimanapun, kita bakal bahas lagi tokoh inspiratif. Yang kali ini kita tahu bahwa orang itu kan seharusnya jadi manfaat. Ngibur orang itu juga jadi pahala. Tapi tokoh kita kali ini nggak cuma menghibur, tapi juga menyampaikan nilai-nilai atau agama Allah. Jadi dakwah sambil badut syariah. Ini keren banget nih. Kita kenalan dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Yahya, ini sebelum di acara ini saya sudah pernah lihat Ustadz di beberapa acara juga, bahkan termasuk di televisi. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz gimana ini Ustadz perjuangannya atau dulu sampai kepikiran untuk dakwahnya sambil juga jadi badut? Jadi dakwah dulu atau waktu itu jadi badut dulu tapi akhirnya juga sambil dakwah? Waktu itu saya jadi badut dulu, cuman acara badut ulang tahun. Awalnya. Dari tahun berapa Ustadz? Tahun 2010. Awalnya tuh. 2010. Terus setelah itu mengingat memang saya sudah mengaji ya, cuma belum berkostum badut gitu tuh. Nah, sebagai daya tarik anak-anak untuk demen datang ke taklim, makanya saya mencoba menggunakan kostum badut seperti ini. Waktu itu gimana pas pertama kali? Pro kontranya ada nggak? Ya ada sih pro kontra ya dari lingkungan masyarakat saya. Dan juga ada dari orang tua saya juga. Terus apakah izin ya saat ada rasa nggak enak apa di hati atau mungkin malu atau gimana waktu di awal pertama kali berdandan? Ya ada rasa malu ya. Tapi saya disupport sama guru saya, kenapa mesti malu untuk membahagiakan orang lain. Yang penting profesi kamu itu mulia. Seperti itu. Ya udah akhirnya saya dimotivasi. Saya tambah semangat. Kedua, anak-anak pun senang. Akhirnya tambah semangat lagi saya. Respon anak istri juga waktu itu gimana? Pertama kali, wah kok ayah dadan kayak begini. Nah, iya itu sempat kontrak sama istri saya. Sampai saya namanya baru kan kita selalu berekspresi ya. Iya. Terutama kita ekspresi di di kaca, di cermin. Ekspresi istri anak lihat apa kata istri waktu itu. Oh ayah kamu udah mulai gila Alino. Beneran tuh gitu. Kata istri saya, iya sama anak saya bilang biarin aja istri saya ini, saya kan tetap berekspresi, belajar diri, bercermin dulu. Putra-putri ada berapa Ustaz? Saya punya laki 2, laki-laki semuanya. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya ya. Amin. Terus akhirnya kan juga harus modal ya Ustaz, buat propertinya, ada yang bikin, beli, terus waktu itu mau nggak mau jadi modal dulu aja dari awal untuk bikin pertama kostumnya Ustaz, atau ada penyewaannya gitu Ustaz barangkali? Waktu itu saya nyewa dulu. Karena saya belum punya uang untuk membeli kostum. Karena disupport sama mertua saya, akhirnya dipinjamkan waktu itu ya. Ini tong mantu, orang Betawi ngomong gitu. Iya tong ya gitu ya. Mantu nih. Ada rezeki gak terima kapan kalau lu punya rezeki kan gitu ya. Akhirnya saya beli itu mulai kostum dari mertua saya. Termasuk diajarin make up-nya juga mungkin sama beliau? Oh enggak, kalau make up itu saya pas masuk komunitas. Oh, ada komunitas juga ya? Ada komunitas. Nah, alhamdulillah. Ada komunitas Pasbi, komunitas Abi waktu itu saya masuk. Alhamdulillah. Terus selain yang badut ini juga punya taman membaca ya, yang saya tahu dari infonya Zan. Nah itu apa tuh taman membaca? Nah iya, taman baca tapi temanya majelis taklim. Namanya taman baca, tapi isinya adalah majelis
taklim, tempat anak-anak untuk Masya Allah. belajar menuntut ilmu mengaji sampai ada orang tua pun pada belajar di situ. Alhamdulillah dari taman baca ini kan kita umum ya. Jadi bagi yang mau umum, bagi non muslim bisa datang. Jadi kita tunjukkan Islam itu indah kepada mereka kan gitu kan. Kalau mau yang ini ya taklimnya ada kan gitu. Kalau Tetap ada juga ya. umum. Dan ngaji apa aja tuh anak-anak Ustaz? Ada yang mungkin dari Iqra gitu mungkin, atau misalkan bahasan tema tertentu, atau bahkan mengkhatamkan kitab. Ya, Iqra kita. Kalau bapak-bapak itu fikih, kalau ibu-ibu itu kita memberantas buta huruf Al-Quran. Nenek-nenek pada lansia, ada program memberantas buta huruf Al-Quran pada lansia. Iya tuh, kadang banyak yang mereka mungkin pengen belajar tapi malu ya. Malu, Sekarang minder. jadi ada wadahnya. Alhamdulillah. Praktikin dong Ustaz, kalau lagi dakwah sambil kayak gerakan-gerakan badut itu gimana itu Ustaz? Ya kita sih dalam praktek itu sederhana sih. Misalkan ke depan anak-anak nih ya, nggak ke depan ibu-ibu nggak. Saya khusus di anak-anak. Anak-anak. Contoh yang paling sederhana itu tentang marah-marah, kan ada hadis pendeknya ya. Iya. Kita hajar ke yang nggak hafal. Bismillahirrahmanirrahim, pakai gerakan la takdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, surga untukmu. Nah makanya teman-teman, kamu nggak usah marah-marah sama teman yang lain. Kamu dicubit jangan kamu balas, jangan. Kita praktek gitu. Terus kalau ada orang tua kamu lagi kesel, marahin kamu, mama sambil senyum, ding 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 ding. Ya. Jadi mama kamu nggak marah, atau mama istighfar. Masya Allah. Jadi mama itu kamu jadi mau marah jadi nggak marah. Masya Allah. Kita Iya, anak-anak bercandain. perlu ekspresif kayak gitu ya. Intinya mah tetap ada yang disampaikan, tapi kadang dalam penyampaian ya mereka biar lebih tertarik. Dan ini propertinya Masya Allah nih ikut dibawa. Oh iya nih, Banyak lupa banget nih. saya. Ini Ada saya apa juga aja tuh, Zat? bawa nih buat Ini Ko sepatunya. Denis. Iya, ini sepatu pertama kali saya Ini punya kiri kanan ini. Bebas. Pertama kali Sama saya ya? punya ini. Cobain ya. Boleh. Wow, Masya Masya Allah. Ada wignya. Ada wignya nih. Ada, Oh, Masya ini Allah. warna-warni nih, gulali Itu nih. ada kuning. Kamunya kuning apa boleh balik warna-warni? Bagus nggak nih? Yang mana yang bagus buat saya Zat nih? Ya, Alhamdulillah. coba dulu dah. Cobain ya, Insya Iya, Allah. Ini iya. sambil saya milih-milih, pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di segmen selanjutnya bersama dengan Selalu Ada Hikmah. Saya cobain yang ini dulu ya. Depan belakang sama ya. Sama aja. Pak Ustadz, aku nggak mau ngaji, aku maunya main HP aja. Masya Allah. Kok begitu? Aku juga Anda nggak- pengen sukses nggak? Suka dukanya apa aja, San? Ya kadang kan penuh dengan cibiran ya. Kadang ada juga fitnah. Selalu ada hikmah. Nah, ngikutin kan. Sekarang kalau udah jadi badut syariah nih, kita coba role play ya. Kalau misalkan dakwah ke anak-anak gimana? Ustadz yang jadi anak-anak gak ceritanya nih, Ustadz? Aduh, Pak Ustadz, aku nggak mau ngaji, aku maunya main HP aja. Masya Allah. Kok begitu? Aku Anda juga pengen sukses nggak? Aku juga nggak mau sholat, main HP aja. Oh, nggak boleh. Karena Anda pengen sukses nggak? Mau. Nah, ternyata orang yang paling sukses itu contoh Rasul, para sahabat mengikutinya, beliau aja sukses, bahagia, mulia, dan beliau sholatnya rajin. Maka kita tinggal ikutin kalau pengen sukses. Oh begitu ya Gitu? Ustadz ya. Oh, Aku mau jadi orang sukses, mau contoh seperti Rasul. Masya Allah. Gitu dong, Iya, baru berarti hebat. Aku kurangin main HP aku dah, aku Iya. taruh Oke, Mulai- itu dong, baru anak Siap. hebat. Alhamdulillah. Ya Allah, Masya Allah, perjuangan ya. Alhamdulillah, ini propertinya pemirsa, Alhamdulillah. Dan kau nyobain, Insya Allah. Ya dakwah pasti ada perjuangannya. Dan kau pengen lanjutin percakapan kita dengan Ustadz mengambil hikmah. Suka dukanya apa aja, Ustadz, selama berdakwah dengan cara seperti ini? Dukanya itu ya ada sih. Ya kadang kan penuh dengan cibiran ya. Apapun menurut kita sudah benar, tapi belum tentu kan menurut orang lain benar. Ya kadang ada juga fitnah. Padahal bukan kita
yang melakukan atau gimana itu ada. Padahal kita sudah lurus seperti korban kemarin pedofil itu. Itu saya jadi fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Kalau pemirsa nggak tahu, jadi pernah ada ya pelaku kejahatan ya yang berbuat jahat kepada anak-anak yang qadarullah waktu itu satu acara dengan Ustaz. Jadi ketika akhirnya yang pelakunya itu kasus ditangkap, Ustaz jadi kena fitnahnya juga, ikut dikira satu komplotan, satu kubu gitu ya Ustaz? Iya betul. Sampai di apa ya Ustaz? Sama orang-orang apa di? Saya di medsos saya, dibully segala macam banyak banget. Padahal itu di medsos saya itu untuk saya mencari nafkah buat keluarga saya, iklan buat saya. Kalau itu saya dicecar dengan netizen, gimana saya untuk menafkahi keluarga saya? Orang pada takut manggil acara ulang tahun dengan saya. Sampai ada berapa job ulang tahun di cancel karena berita itu. Namun saya bersabar sama istri saya, tenang, nah kita masih ada Allah. Betul. Kita masih ada Allah, insya Allah kita masih ada rezeki dari yang lain. Hari ini batal mungkin memang belum, udah Allah tentukan. Netizen bisa ngeliat, apalagi juga di luar sana ada tuh yang maksiat tetap dikasih rezeki. Ini untuk dakwah, masa Allah akan menyia-nyiakan, nggak mungkin banget ya. Maka jadi kalau lagi tampil kayak gini tuh memang khusus buat pas anak-anak aja ya. Iya, hanya pas anak-anak jadi saja. kalau pas lagi kayak Ustaz ada taklim tadi untuk yang memang orang dewasa mah nggak kayak begini. Iya, kayak lelaguan baik. mau kata apa kan gitu, kadang Batawi mah jangan lagu-lagu belo kayak gitu kan. Kalau di orang dewasa saya tidak. Itu yang mengajarkan bukan saya. Nah, itu ada guru saya. Jadi saya pas sama guru saya, cukup ente mah di anak-anak aja, nggak usah keluar dari jalur itu. Kayak gitu. Masing-masing punya bagian dan masing-masing. Nah, terus juga ada titipan dari pertanyaan dari pemirsa. Apa selama ini Ustaz ditanya juga, apakah ada menentukan tarif begitu ketika akhirnya misalkan berdakwah dengan cara seperti ini? Saya kalau untuk acara dakwah seperti acara maulid, acara muharraman, acara bulan Ramadan, Isra Mi'raj, saya tidak pasang tarif. Masya Allah. Seiksan daripada panitia. Tidak ada bisyarah pun, kalau memang saya ada waktu, saya hadir. Yang penting itu memang dakwah saya. Yang penting saya sehat, berkah umur saya ini, dan saya juga minta doanya. Itu pesan dari guru saya seperti itu. Terkecuali acara ulang tahun. Ya, itu beda lagi. Itu beda. Profesional kan. Iya, itu mohon maaf memang saya tarif. Ada tarif. Dekorasi balon saya tarif. Tapi kalau untuk dakwah saya tidak memasang tarif. Saya yakin Allah memberikan saya di dunia, tapi Allah akan menyimpan untuk di akhirat. Sebagai bukti perjalanan keringat saya, bensin saya yang keluar. Kau udah menilai. Masya Allah. Saya juga ada program Durian Dunia Literasi Anak, itu berkunjung ke sekolah untuk memotivasi anak-anak untuk semangat membaca buku. Itu tidak saya pasang tarif juga. Masya Allah. Apa nama programnya tadi itu? Durian. Apa singkatannya? Dunia Literasi Anak. Jadi saya berkunjung ke sekolah-sekolah untuk memotivasi anak-anak agar gemar membaca buku. Yang perpustakaan keliling itu? Iya, betul, perpustakaan keliling. Gimana tuh program Ustaz? Udah jalan berapa lama? Alhamdulillah kalau durian ya, itu durian sekitar baru 4 bulan. Tapi kalau perpustakaan saya udah jalan udah lama. Kalau perpustakaan pakai dari goes, sepeda, sampai terus sampai terdengar sekarang sudah masuk ke perpustakaan nasional, sudah terdaftar. Wah, alhamdulillah. Udah, Masya Allah, diakui udah. Iya, sudah diakui. Alhamdulillah. Besok pun saya lomba di Bali tuh tentang perpustakaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Capek nggak sih dakwah yang kayak gini tuh? Ya kalau menurut capek. Tapi saya biar hidup saya bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas kan ya. Sebaik-baik hidup itu yang bermanfaat. Kalau kata orang tua saya, tolong lo menjadi orang yang benar, yang benar. Jadi orang benar. Pesan orang tua saya bukan jadi orang pintar, orang sholat, tapi jadilah orang yang benar. Orang Betawi ngomong itu orang dulu, zaman dulu mah. Koruptor juga pada pintar, tapi malah pada nyolong. Masya Allah. Dari situ banyak banget pelajarannya ya. Makin menarik ini percakapan kita dengan Ustaz Yahya, Masya Allah. Kita akan banyak banget ambil hikmah lagi, tapi teman-teman pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di acara selalu ada hikmah. Alhamdulillah. Apakah berdakwah dengan menggunakan kostum badut ini di dalam agama kita Islam, apa itu bisa atau diperbolehkan? Kehadiran Allah itu pasti bismillah nggak akan kita disia-siakan perjuangannya. Ketika sudah niatnya baik, caranya bismillah juga diupayakan yang sema'ruf mungkin sebagaimana sepengetahuan kita, dan kitanya alhamdulillah
nggak pernah disuruh ngubah orang, karena dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana caranya? Iya. Jadi ya udah, tenang aja. Selalu ada hikmah. Balik lagi kita ngobrol dengan Ustadz kita nih, yang Masya Allah. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Oh, Ya. Ustaz, saya juga ada pertanyaan nih. Selama ini kan saya berdakwah itu kan menggunakan kostum badut seperti ini nih. Namanya badut itu kan terkadang dari luar, ya. Luar negeri, ibarat kata dari orang-orang kafir. Kebudayaan begini. orang- Budaya orang luar lah, seperti orang budaya orang luar. Nah, terus saya berdakwah seperti ini. Nah, ada juga bertanya, kok dakwahnya pakai kostum badut, nggak kayak semacam boneka. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Kokoh nih, apakah berdakwah dengan menggunakan kostum badut ini di dalam agama kita Islam, apa itu bisa atau diperbolehkan? Masya Allah, bismillah ya Ustadz ya. Memang ketika kita bicara tentang supaya amalan yang diterima itu, ya memang syaratnya dua, niatnya benar, caranya benar. Tapi ketika kita bicara cara, ketika akhirnya cara itu kayak kita lihat di dalamnya ada metode, atau misalkan tadi ya cara, ya sebetulnya kan Nabi juga pernah menggunakan cara atau metode orang luar. Seperti kayak misalkan di perang Khandaq, itu gali parit kan idenya ide orang Persia, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan ketika akhirnya itu hanya jadi metode untuk dalam perjuangan beliau membela Islam, itu juga menjadi dalil bahwa sebetulnya ada cara yang istilahnya bisa dipakai. Terlepas nanti ada pro kontra, berarti kan pro kontranya antara apakah ini kebudayaan orang yang nggak boleh ditiru atau boleh ditirunya. Maka alhamdulillah sih kitanya itu nggak pernah disuruh jadi hakim ya. Saya meyakini Allah dengan maha adilnya melihat sekali betul-betul bahwa semua aspek akan Allah hitung, dan ketika akhirnya Allah melihat ketulusan orang tersebut dalam berdakwah, menyampaikan niatnya untuk menghibur, sama sekali tidak ada niatan untuk pengen meniru-niru kekafiran atau segala macam, maka bismillah, insya Allah Allah pasti dengan keadilannya akan menetapkan hukum seadil-adilnya. Apalagi kita ketika ngelihat perjuangan dakwah di saat ini, anak-anak udah harus mulai kenal agama, tapi ternyata orang tuanya nggak ngerti atau nggak ngaji atau nggak belajar agama. Akhirnya ada dengan metode yang disukain anak-anak, akhirnya itu jadi jalan anak itu kenal kepada Allah, kenal dengan kepada syariat. Maka ya sudah, bismillah, keadaan Allah itu pasti bismillah nggak akan kita disia-siakan perjuangannya. Ketika sudah niatnya baik, caranya bismillah juga diupayakan yang sema'ruf mungkin sebagaimana pengetahuan kita, dan kitanya alhamdulillah nggak pernah disuruh ngubah orang, karena dakwah itu baru jadi berat kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Gimana caranya? Iya. Jadi ya udah, tenang aja. Hujat pasti, Nabi yang mulia pasti juga ada yang menghujat, apalagi kita, saya sendiri yang jauh dari kata mulia, justru wajib ada yang menghujat. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Bahwa saya senang yang lihat Ustadz itu ketika tadi terakhir pertanyaan juga, capek nggak dalam dakwah seperti ini? Ya ternyata kita lihat kayak gitu. Di luar sana juga kita capek, di luar juga banyak yang capek. Cuman bedanya kalau Ustadz capeknya dalam ketaatan, jadi kebaikan, nggak sia-sia. Di luar sana ada yang capek tapi dalam jadi dosa, maksiat, nyuri, korupsi, dan lain-lain. Maka sungguh rugi banget. Karena sejatinya bakal kita yang terbaik mah yaudah kita ngumpulin amal aja. Selama kehidupan seluruh kepengen kita nggak dikabul, tapi semuanya Allah terima jadi amal soleh, kita pulang paling banyak bekalnya. Daripada seumur hidup kepengen kita jadi nyata, duit ada, jabatan punya, tapi nggak ada satupun ucapan tindakan yang jadi pahala amal soleh, kita meninggal bawa apa? Mudah-mudahan Allah nyantum niatnya untuk keluarga, ngehibur anak. Metodenya juga dengan cara yang bikin anak-anak seneng. Dakwah yang dijalankan seperti biasa juga ada, ilmunya ada, nggak asal ngomong, ada dalilnya. Yang disampaikan beneran hadis, nggak cuma asal sekedar ceplak kita aja. Oh, udah bismillah. Allah dengan keadilannya pasti nggak akan nyanyi. Barokah Ustaz. Semoga Ustaz Yahya dan keluarga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan. Dan kalau misalkan ternyata nggak ketemu saya nanti di surganya Allah, cariin ya Ustaz ya. Bismillah. Barakallah, sehat selalu Ustaz. Dan alhamdulillah pemirsa, dalam percakapan kita hari ini dapat banyak sekali pelajaran bahwa lihat ada orang yang sebegitu berjuangnya untuk dakwah dengan berbagai macam cara, maka malu kalau misalkan kita gitu-gitu aja, bahkan malah menjadi penyebab kemunduran Islam.
dengan nggak kontribusi atau malah ngelakuin perbuatan yang malah jadi musuhan, berantem dengan sesama saudara kita, sesama seiman sendiri. Ayo istilah, jangan kemana-mana, tetap kita akan ketemu lagi di acara-acara. Jangan kemana-mana, tetap kita akan ketemu lagi di acara sah selanjutnya. Semoga semuanya diberkahi Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah, selalu ada hikmah. Alhamdulillah. Sekian, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. sama-sama, Ustaz.